dugaan kematian yang tidak wajar, kematian yang tidak sah, atau kematian dalam hal ini diduga oleh para pengacaranya sebagai pembunuhan. Nah, saya kira kalau menggunakan kerangka teoritik yang disampaikan oleh Pak Susno, kelihatan sekali proses ini di awal sebenarnya tidak ada kendala teknis, tidak ada kendala hukum. Yang ada adalah kendala non-teknis dan kendala non-hukum. Entah itu kendala politis, entah itu kendala atasan bawahan, pangkat, jabatan, gitu ya. Psikologis. Gitu ya. Seorang bawahan misalnya kepolisian, kenapa Polres kemudian dialihkan ke Polda, lalu dialihkan lagi ke Barreskrim, lalu dialihkan lagi sempat ke Polda. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kendalanya bukan kendala teknis lagi. Bukan lagi kendala hukum lagi. Karena kalau hukum, kepolisian punya wewenangnya. Menyita handphone, menyita mobil, menyita barang bukti yang ada di lokasi, termasuk dugaan pembunuhan atau dugaan pelecehan seksual. Misalnya tempat tidur atau kasur atau spray atau baju pakaian. Itu semua tampaknya tidak dijelaskan. Seperti tadi Pak Trimedia katakan, mestinya kalau kepolisian mengerjakan masalah ini tanpa ada persoalan yang disembunyikan, langsung dibeberkan barang buktinya. Langsung di close up oleh jurnalis. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Apalagi peristiwa pembunuhan atau dugaan pembunuhannya. Dan ini memang kita diuntungkan oleh sikap keluarga yang akhirnya membuka suara bahwa ada yang janggal di dalam kematian almarhum Brigadir J. Dan berani, itu kita salut, kita hormat. Harusnya semua warga negara Indonesia itu seperti itu gitu ya. Berani gitu. Karena kenapa? Biasanya peristiwa-peristiwa pembunuhan oleh aparat, keluarganya diberikan santunan, diberikan apa yang disebut sebagai uang kerahiman, lalu diam. Gitu ya. Nah, jarang sekali ada peristiwa seperti ini di mana keluarganya bersuara. Nah, sayangnya kepolisian juga terlihat sekali tidak profesional di awal. Menghalang-halangi keluarga untuk melihat jenazahnya. Apalagi dalam tradisi Batak ya, yaitu harus diratapi, harus dimengandung, harus dibuka dan harus diberikan ulos misalnya. Nah, ini yang saya kira membuka seluruh tabir, bahkan spekulasi gitu. Apalagi belakangan ini kalau kita lihat hari ini, masyarakat sudah mulai menyuarakan tangkap Kadif Propam, tangkap Verdi Sambo. Artinya ada kecurigaan terhadap Kadif Propam yang dalam penjelasan kepolisian tidak ada di lokasi. Nah, tentu kepolisian tidak perlu membantah langsung, cukup tunjukkan apa benar keberadaan yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Dalam arti di rumah misalnya. Kalau di lokasi PCR, di mana? Apakah di aplikasi Peduli Lindunginya ada? Jam berapa? Lalu dibandingkan dengan kronologi yang dijelaskan di dalam dokumen yang diserahkan kepada keluarga. Nah, kalau itu tidak sinkron, ada apa? Demikian pula handphone. Handphone itu paling mudah bagi kepolisian. BTS-nya bisa ditelusuri, chipsnya bisa ditelusuri, percakapannya bisa ditelusuri. Kalau dihapus bisa diretrieve gitu. Jangankan kasus kriminal yang lokasinya jelas, yang orang-orangnya dan saksinya jelas, peristiwa yang katakanlah pembunuhan Munir di atas pesawat, di luar negeri, artinya di dalam penerbangan luar negeri, itu bisa dibongkar. Seluruh dokumen yang pernah dihapus bisa diretrieve, bisa diambil kembali. Nah, kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh kepolisian, kewenangan-kewenangan hukum yang besar yang ada di kepolisian, sepertinya tidak terbukti di dalam perkara ini gitu. Nah, ini yang memunculkan kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini bukan akan dibuat terang, melainkan akan dibuat gelap gitu ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, dalam standar internasional di PBB misalnya ada yang disebut sebagai prinsip-prinsip Minnesota. Prinsip